Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang melimpahkan kepada kita segala nikmat karunia yang tentu saja tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Maka dari itu kewajiban kita adalah mensyukurinya. Kita berusaha untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Syekhul Islam rahimahullah berkata, al-arifu yasiru ila Allah azza wa jalla baina musyahadatil minnati wal mutala'ati aibi nafsi wal amali. Orang yang arif, ahli ma'rifat, yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala di antara dua hal. Yang pertama, persaksian atas anugerah Allah Ta'ala. Yang kedua, melihat aib, kekurangan pada diri dan amalnya. Maka ini seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam Sayyidul Istighfar. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidunubi. Aku akui ya Allah atas segala nikmatmu atasku, dan aku akui atas segala dosa-dosaku. Lihatlah, inilah hamba yang mengenal Allah. Dia melihat betapa anugerah Allah begitu besar kepada dirinya. Di sisi lain, dia memiliki banyak kekurangan. Kekurangan dari zatnya, dari dirinya, dan kekurangan dari amalnya, perbuatannya, kekurangan ilmunya, kekurangan imannya, kekurangan segalanya. Kita banyak sekali kekurangan. Sementara di sisi lain, Allah banyak sekali keutamaannya, banyak sekali kelebihannya, banyak sekali anugerah karunia kepada kita sekalian. Tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, persaksian ini akan melahirkan bagi hamba yang mengenal Allah dua hal. Yang pertama, dia akan semakin mencintai sang pemberi nikmat satu-satunya. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada pada kamu satu nikmat pun kecuali dari Allah. Itulah satu-satunya pemberi nikmat. Dia akan semakin mencintai Allah. Bagaimana tidak? Anugerah Allah banyak sekali. Banyak sekali menimpa kita semuanya. Kemudian di sisi lain dia banyak kekurangan. Kemudian ketika kita menyaksikan kebaikan Allah yang begitu besar, selain menimbulkan cinta dan menguatkan cinta kita kepada Allah, semakin jatuh cinta kepada Allah. Yang kedua adalah akan melahirkan pujian dan zikir kepada Allah. Lidahnya tak pernah berhenti untuk memuji Allah. Maka orang yang seperti itu tidak pernah berkeluh kesah. Orang yang masih mengeluh, itu tanda belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ahli ma'rifat. Ahli ma'rifat tidak pernah berkeluh kesah.
dia syukuri, dia terus bersyukur, dia memuji Allah. Dia terus mengucapkan hamdalah, dia terus memuji Allah dengan sifat-sifatnya yang mulia, dengan nama-namanya yang tinggi. Semua dia lantunkan dan tidak pernah berhenti untuk itu. Ketika lidahnya capek, hatinya terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang menyaksikan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim rahimahullah taala di dalam Ighatsatul Lahafan menyebutkan hak Allah Subhanahu wa taala pada amal hamba itu ada 6. Hak Allah Subhanahu wa taala pada amalan hamba itu ada 6. Perhatikan baik-baik. Yang pertama ikhlas. Jadi banyaknya amal itu tidak penting. Tapi yang terpenting bagi Allah adalah keikhlasan. Bagaimana setiap amal kita itu harus ikhlas. Kapan kita beramal dan tidak ikhlas, di situ hilang hak Allah. Dan Allah tidak terima amal kita. Ana aghna syuraka yani syirki. Aku zat yang paling tidak butuh persekutuan, kata Allah. Faman asyraka bihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Maka siapa yang menyekutukanku di dalam amalnya dengan selainku, aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Allah tidak terima. Allah hanya menerima amal yang ikhlas. Maka beramallah dengan ikhlas. Beramallah dengan ikhlas, itu hak Allah yang pertama. Kemudian yang kedua, an-nasihah lillahi ta'ala. Menasihati Allah. Kita ketika beramal soleh harus ada unsur menasihati Allah. Apa maksudnya menasihati Allah? Ini seperti yang dikatakan oleh Rasul SAW, ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Qulna liman, kami berkata, untuk siapa wahai Rasulullah? Liman ya Rasulullah? Lillahi, kata Rasul, yang pertama untuk Allah. Jadi agama ini, ketaatan ini, amal soleh ini adalah nasihat untuk Allah. Apa maksud dari nasihat untuk Allah? Nasihat untuk Allah artinya ta'zim, pengagungan kepada Allah. Kita dalam beribadah kepada Allah, tujuan kita mengagungkan Allah, bukan mengagungkan diri kita. Kita ketika menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tujuannya adalah betul-betul menghamba, merendah, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan serendah-rendahnya. Kita tidak berdaya. Kita bukan siapa-siapa. Kita tidak apa-apa. Kita bukan apa-apa. Kita hanya makhluk yang Allah ciptakan, yang Allah berikan anugerah dengan banyak anugerah. Dan kemudian kita berusaha untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu jangan sampai ketika kita berbuat ketaatan itu untuk membesarkan diri. Sebagian orang berbuat taat makin ujub, bahkan sombong, naudzubillah min dzalik. Ini salah dalam ketaatan. Sebagian orang melakukan ketaatan ingin dipuji orang lain, ini juga salah dalam ketaatan. Ketaatan itu semata karena menasihati Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mengagungkan Allah, kita ingin membesarkan Allah, kita ingin menjadi hamba yang benar-benar hamba. Kemudian yang ketiga adalah mutaba'ah. Ketika kita beramal harus mengikuti contoh teladan Rasulullah SAW. Barang siapa yang beramal satu amalan kemudian tidak ada urusan Rasul di dalamnya, Allah tolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Jadi siapa yang beramal walaupun amal apapun sebanyak apapun, kalau tidak dicontohkan oleh Rasul, tidak ada urusan Rasul di dalamnya, baik contoh, perkataan maupun isyarat dari Rasul tidak ada sama sekali, maka itu tertolak, kata Rasul. Percuma kita beramal kalau kemudian tertolak, capek doang. Maka ketika beramal, lihatlah hak Allah di dalamnya, kita harus mutaba'ah, mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, musyahadatu mashhadil ihsan. Dalam beramal kita harus menyaksikan persaksian ihsan. Ihsan artinya antak budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Maka ibadah yang begini, ibadah yang menggebu-gebu karena didasari oleh cinta. Dia seakan melihat Allah, melihat zat yang paling mulia, yang paling indah. Bagaimana tidak jatuh cinta? Kalau orang betul mengenal Allah, dia pasti akan cinta. Tak kenal maka tak cinta. Siapa kenal Allah, makin kenal Allah makin cinta. Itulah derajat ihsan.
Kalau tidak sampai ke tingkatan itu, minimal yang tingkatan kedua, fa innahu yaraka. Maka Allah melihatmu. Jadi dalam beribadah, dalam taat, dalam beragama, kita harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak ada CCTV. Tidak ada orang yang mengawasi, tapi Allah senantiasa mengawasi kita. Inilah maqam ihsan. Maqam tertinggi dalam agama kita. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kelima adalah musyahadatu minnatillah. Persaksian atas anugerah Allah. Inilah yang kita bahas di depan tadi. Jadi setiap amal kita, kita harus mengakui bahwa itu anugerah Allah. Kita bisa saum, kita bisa sholat, kita bisa semuanya itu karena Allah. Wallahi kata Rasul, demi Allah, la Allah masallaina wala sumna wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah kita tidak akan sholat. Kalau bukan karena Allah tidak akan saum, tidak akan sedekah, tidak akan amal soleh yang lain. Kita bisa beramal, saksikan bahwa itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam terakhir adalah menyaksikan aib diri kita sendiri. Banyak sekali kekurangan yang kita lakukan. Allah memberikan waktu, memberikan umur. Banyak di antara umur-umur kita yang tidak dipakai untuk berzikir kepada Allah, dan itu adalah kerugian bagi kita. Itu adalah kekurangan kita. Itu aib kita. La yatahassaru ahlul jannati illa min sa'atin lam yadhkur ismallahi fiha. Tidaklah menyesal penduduk surga kecuali karena ada sesaat yang dia tidak pakai untuk ingat Allah di dalamnya. Dan ini terlalu banyak kita lakukan. Terlalu banyak waktu-waktu kita tidak berzikir kepada Allah, tidak ingat Allah, kadang-kadang lalai, kadang-kadang bermaksiat, bahkan naudzubillahi min dzalik. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, inilah hak-hak Allah Subhanahu wa taala di dalam amal-amal kita. Kemudian kalau kita menyaksikan di bulan Ramadan ini, sungguh anugerah Allah kepada kita sangatlah besar. Di antaranya, yang pertama, Allah memberikan kita umur. Sehingga kita memasuki bulan Ramadan ini, kita bisa masuk ke bulan Ramadan ini anugerah dari Allah Ta'ala. Betapa banyak orang yang bulan Ramadan tahun lalu bersama kita, hari ini sudah tiada. Berarti tidak bisa lagi beribadah bersama kita saat ini. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sulaiman At-Taimi rahimahullah taala, beliau ketika memasuki Ramadan akan berkata kepada anggota keluarganya, "Kumu, berdirilah, bangkitlah untuk beribadah. Karena bisa jadi kalian tidak menjumpai lagi Ramadan tahun depan." Maka ketika kita melihat anugerah Allah ini, kita akan serius. Kita akan bersungguh-sungguh. Ini adalah kesempatan yang belum tentu terulang. Sebagaimana kata orang, kesempatan tidak datang dua kali. Dan itu betul. Karena kesempatan itu waktu. Dan waktu tidak pernah kembali. Waktu hanya berjalan, tidak pernah kembali. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, waktu yang sudah lewat, tidak mungkin kita bisa mengulanginya lagi. Hari kemarin sudah lewat, sudah. Detik tadi juga sudah lewat, sudah. Maka kalau kita melewati detik-detik kita tanpa amal soleh, tanpa ketaatan, tanpa dzikir, kita akan rugi sendiri. Itu kerugian bagi kita semuanya. Kemudian, anugerah Allah yang lainnya adalah Allah memudahkan amal-amal soleh di bulan ini. Dari segi amalnya sendiri dimudahkan. Saum hanya dari subuh sampai maghrib, tidak sampai lebih dari itu. Sholat tarawih juga enggak sampai semalam suntuk. Kemudian sedekah sesuai kemampuan. Membaca Quran sesuai kemampuan, tidak ada paksaan. Semuanya dimudahkan oleh Allah. Dan itu sangat mudah bagi orang-orang yang memang mengakui kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati mengakui anugerah Allah yang begitu besar, amal-amal ini terlalu sepele. Amal-amal yang kita lakukan tidak ada nilainya sama sekali dibanding nikmat Allah yang begitu besar, yang tidak mungkin kita bisa hitung. Tapi kita masih bisa menghitung amal-amal kita. Kemudian amal-amal kita itu juga belum tentu maksimal, belum tentu memenuhi 6 hak Allah tadi di dalamnya. Belum tentu. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika kita melihat betapa pemurahnya Allah ini, semakin jatuh cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anugerah Allah yang ketiga, Allah memberikan kepada kita ilmu. Sehingga kita faham, tahu bagaimana caranya beribadah kepada Allah. Kita tahu hukum-hukum tentang saum,
tentang sholat, tarawih, dan lain sebagainya. Kita tahu hukum-hukum dalam agama ini sehingga kita bisa beribadah dengan benar. Ini anugerah dari Allah. Masih banyak orang-orang yang tidak tahu ilmu, sehingga mereka kalau beramal tidak diterima. Kalau orang beramal tidak tahu ilmunya, kemungkinan tidak mutaba'ah, tidak sesuai dengan contoh Rasul SAW. Maka ketika Anda diberi ilmu oleh Allah, itu anugerah tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, anugerah Allah yang begitu besar kepada kita, ini lebih besar lagi, adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa amal. Masih banyak orang punya ilmu tapi tidak beramal. Maka kita diberi anugerah oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu kita. Ini anugerah luar biasa. Ini semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Allah tidak memberi taufik, kita tidak bisa beramal. Kita beramal karena kita punya kemauan dan kemampuan. Kalau orang punya kemauan tapi dia sakit, tidak bisa beramal sebagaimana orang sehat. Kalau orang punya kemampuan, sehat tapi nggak punya kemauan, nggak diberi taufik oleh Allah, tidak bisa beramal. Maka ketika kita sanggup beramal, jangan merasa kitalah yang beramal, tapi itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini, perkara ini banyak dilalaikan oleh manusia. Banyak orang yang memasuki Ramadan, kemudian dia puasa, kemudian dia sholat tarawih, sedekah, berbagai macam amal soleh, bahkan khatam Quran berkali-kali. Tapi dia tidak merasa ini anugerah Allah. Ini luar biasa ini. Ini berbahaya. Maka rasakan. Itu semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak merasa apa-apa. Kita tidak merasa sebagai siapa kita, tidak. Tapi kita tetap hamba Allah. Kita hanya orang yang sangat fakir ilallah. Sangat butuh anugerah Allah, sangat butuh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, yang membuat kita mengakui betapa besarnya anugerah Allah, bahkan ini mungkin yang paling besar, adalah ketika bulan Ramadan ini datang dan ternyata kita menjadi muslim. Coba lihat penduduk bumi ini yang masih hidup bersama kita hari ini. Miliaran manusia, tidak semuanya muslim. Tidak semuanya mengenal keindahan Islam. Bahkan yang muslim pun belum tentu mereka merasakan keindahan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini anugerah yang sangat besar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, anugerah besar ini wajib kita syukuri. Anugerah ini harus melahirkan cinta. Kita semakin cinta kepada Allah. Kenapa? Di antara miliaran umat manusia, kita dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang muslim yang mengenal sunnah, yang kemudian bisa beribadah dengan baik di bulan ini. Luar biasa, ini nikmat Allah. Wajib untuk kita syukuri dan terus kita bersyukur. Jatuh cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu orang-orang Badui mengatakan, yamununa alaika an aslamu. Mereka orang-orang Badui merasa punya jasa kepada Nabi Muhammad karena masuk Islam. Qul la tamunu alayya islamakum. Kata Allah, katakan kamu jangan mengungkit keislaman kalian. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Bahkan Allah yang memberi anugerah kepada kalian untuk beriman jika kalian benar. Bukan munafik. Jadi kalian bisa beriman, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukuri, jangan mengungkit. Kalau orang mengungkit pemberian, orang mengungkit jasa, orang mengungkit kebaikan, itu tanda amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu benar-benar mengakui ini dari Allah, itulah amal-amal yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamu ala ibadil ladina astafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'd. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Masih banyak sekali sebenarnya anugerah Allah di bulan Ramadan ini. Di antaranya lagi Allah memberikan kita rizki. Sehingga kita bisa bersahur, kita bisa berbuka. Ini rizki berupa harta, rizki berupa kesehatan, rizki berupa kawan-kawan, rizki banyak sekali rizki. Ini juga anugerah dari Allah yang wajib untuk kita syukuri. Kemudian
Allah juga memberikan anugerah kepada kita berupa membelenggu setan-setan. Ini anugerah dari Allah. Agar kita mudah beramal soleh. Agar kita tidak malas untuk berbuat kebaikan. Dan agar kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Setan-setan dibelenggu. Kemudian juga surga dihiasi, pintunya dibuka, neraka ditutup dan sebagainya. Itu semuanya anugerah dari Allah. Kemudian yang tertinggi dari itu semuanya adalah Allah memberikan pahala. Anugerah yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia seisinya. Satu hasanah di akhirat lebih baik daripada dunia seisinya. Karena dunia fana, hasanah kekal. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Maka gunakan momen Ramadan ini untuk betul-betul mengejar pahala Allah Ta'ala. Kita ingin mengumpulkan pahala. Kita ingin memperbanyak pahala. Itulah anugerah Allah tertinggi. Biar orang berebut dunia, kita berebut akhirat. Biar orang terkesima dengan dunia, tertipu dengan dunia, kita tidak sampai tertipu dengan dunia. Kita masih melek mata kita. Kita masih melihat, kita masih bisa berpikir. Ini anugerah dari Allah. Allah memberikan anugerah berupa rasa cinta kita kepada akhirat. Rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kita kepada amal soleh. Jangan sampai hilang. Jangan sampai pudar, jangan sampai berkurang. Tingkatkan terus. Karena nikmat Allah yang tertinggi sebenarnya ketika hamba diberi pahala oleh Allah, kemudian diampuni oleh Allah, kemudian yang terakhir dibebaskan dari api neraka. Semua kita ingin dibebaskan dari api neraka. Semoga kita semuanya orang-orang yang meraih kemenangan di bulan Ramadan ini. Bukan orang-orang yang dipenuhi dengan kelalaian dan kemungkaran. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa aqimissalam.